faham apa yang dapat menyebabkan jantung kita berhenti. Sebenarnya banyak masalah dengan jantung mungkin bisa buatkan jantung tiba-tiba ada masalah atau tiba-tiba kalau kita umur lebih muda, mungkin itu masalah yang congenital, maksudnya kita dilahirkan dengan masalah ini. Tapi kalau kita umur 30 tahun ke atas, kebanyakan besarnya kalau jantung tiba-tiba berhenti, kebanyakan besarnya masalah itu masalah dengan pembuluh darah jantung, penyempitan pembuluh darah jantung. Kadang-kadang juga masalah mungkin dengan tutup jantung, maksudnya kelapa atau valve dalam jantung, ataupun dengan elektrisiti jantung, tapi kebanyakannya sebab pembuluh darah jantung tersumbat. So, kalau kita mahu bicara tentang kesihatan jantung, kita pasti perlu bicara tentang penyempitan pembuluh darah jantung kita atau pembuluh darah koroner. Banyak yang dikatakan tentang masalah dengan blockage atau penyempitan korona pembuluh darah jantung. Ada orang kata ini bukan sebab kolesterol, tapi memang kolesterol yang buatkan pembuluh darah jantung kita sumbat. Yang misunderstanding itu atau yang kita tidak faham, kolesterol yang buatkan salur darah jantung atau pembuluh darah jantung sumbat itu bukan kolesterol yang kita makan, tapi kolesterol yang badan kita buat sendiri. So, yang saya nak ingin explain, kolesterol yang masuk dalam pembuluh darah kita. So, kalau kita ada pembuluh darah yang normal begini, lepas banyak tahun, kolesterol yang mengalir dalam darah kita mungkin masuk dalam dinding pembuluh darah ini. Dan apa sebabnya kolesterol dapat masuk ke dalam dinding pembuluh darah? Masalahnya sebab dinding pembuluh darah itu tak sihat. Tak sihat, saya selalu beritahu pasien saya seperti dalam roof kita atau atap rumah. Kalau kita tidak ada waterproofing, bila ada hujan, air akan masuk ke dalam rumah. Samanya dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah tidak sihat, kalau dinding pembuluh darah tidak sihat, kolesterol yang di dalam dalam salur darah kita mungkin dapat masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan buatkan pembuluh darah itu lebih sempit. Maksudnya buatkan dinding pembuluh darah lebih tebal dan buatkan pembuluh darah itu sempit. Now, soalannya atau questionnya, apa yang buatkan pembuluh darah kita tidak sihat? Saya rasa semua kita tahu sebab-sebabnya pembuluh darah kita tidak sihat. Yang pertama, sebab rokok. Toksin dari rokok itu mungkin buatkan merosakkan dinding pembuluh darah. Seperti kalau kita tidak ada waterproofing, rokok itu mungkin rosakkan waterproofing pembuluh darah kita. Nombor dua, keturunan. Keturunan ini kita tidak dapat pilih. Kita tidak dapat pilih siapa bapa kita atau ibu kita, tapi inherited atau genetik itu sangat penting. Kalau bapa kita yang umur mungkin 40 atau 50 tahun sudah ada sakit jantung, untuk kita risiko sakit jantung sangat tinggi. Ya. Nombor tiga, diabetes. Gula dalam darah kita akan rosakkan pembuluh darah. Nombor empat, tekanan darah tinggi akan juga rosakkan pembuluh darah. Kalau kita obes atau beratan badan atau stres yang kronis. Stres kalau 1, 2, 3 hari tidak apa, enggak apa. Tapi kalau stres untuk bulan-bulan, bertahun-tahun, itu akan buatkan adrenalin dalam darah kita sangat tinggi. Dan adrenalin itu mungkin akan rosakkan pembuluh darah kita juga. So, sebab-sebab semua ini, kalau dia sudah rosakkan pembuluh darah ini, senang untuk kolesterol
masuk ke dalam dinding pembuluh darah, membuatkan pembuluh darah kita sumbat. Kebanyakan kita tahu bahawa ciri-ciri untuk sakit jantung itu seperti sakit dada. Okay? So dalam medical terms kita panggil itu angina. Angina maksudnya sakit dada akibat dari jantung. Dan sakit dada ini biasanya rasa itu sakit dada bila kita buat olahraga atau semasa kita berjalan dengan cepat atau naik tangga, kita rasa sakit dada. Kalau sudah rehat, sakit itu hilang. Okay? Sakit ini sangat banyak orang yang memang lalu ada sakit dada, tapi kadang-kadang kalau sakit dada itu macam rasa cubit-cubit atau masa tajam-tajam, macam rasa ada pisau yang cucuk-cucuk jantung, mungkin itu bukan dari jantung. Mungkin itu dari sakit otot dada atau sakit dari asam lambung, itu juga buatkan sakit dada. Tapi kalau sakit dada dari jantung, lalunya bila masa kita berbuat aktivitas yang lebih, seperti naik tangga atau masa olahraga, kita rasa sakit jantung, itu ciri-ciri yang penting dan ciri-ciri yang kita perlu berhati-hati. Ya. Dan nombor 2, sakit jantung kadang-kadangnya tidak ada sakit, tapi hanya rasa susah nafas atau rasa dan utamanya untuk wanita atau perempuan, untuk pasien yang umur lebih lanjut, dan juga untuk pasien yang ada diabetes. Kadang-kadang tidak ada sakit, tapi hanya rasa pernafasan susah dan rasa capek bila berolahraga atau semasa jalan. Ini juga satu ciri yang penting untuk kita tahu mungkin ini masalahnya sakit jantung. Banyak pasien yang selalu tanya, doktor saya banyak berpeluh. Mungkinkah ini dari jantung? Tapi biasanya kalau berpeluh sahaja, biasanya bukan dari jantung. Tapi kalau pasien ada rasa berpeluh waktu sama dengan sakit dada atau waktu sama dengan masa rasa capek, itu mungkin dari jantung. Ya. Dalam medical serangan jantung, apa kita maksudnya? Kalau dalam pembuluh darah jantung kita
ada tiba-tiba ada satu darah beku. Ya. Kalau ini keratan rentas pembuluh darah jantung, yang kuning di sini ini kolesterol. Ya. Yang putih ini tempat darah mengalir. Kadang-kadang penyempitan kolesterol ini di layer yang di atas ini tiba-tiba akan retak atau crack. Ya. Bila darah sentuh kepada kolesterol ini, tiba-tiba pasien akan ada darah beku dalam pembuluh darah jantung. Kalau kita ada pembuluh darah jantung di sini yang ada darah beku, otot jantung di bawah pembuluh darah itu tidak akan ada pengaliran darah lagi, dan itu membuatkan otot jantung mati. Itu yang kita panggil serangan jantung. Maksudnya pasien akan ada sakit jantung yang amat serius, dan biasanya pasien akan rasa berpeluh dan susah nafas, dan sakit itu sangat serius. Pasien akan datang terus ke hospital sebab sakit itu sangat berat. Ya. So ini yang kita panggil heart attack. Dan biasanya sebab pembuluh darah, kalau ada darah beku dalam pembuluh darah itu akan berlaku dalam 5 sampai 10 minit. Sebab itu heart attack selalu sudden, tiba-tiba. Ya, tidak ada warning atau tidak ada amaran yang bahawa heart attack itu akan berlaku. Darah beku itu dalam 5 sampai 10 minit bisa berlaku dan buatkan otot jantung mula mati. Ya. Sebab itu pasien harus datang ke rumah sakit secepat mungkin supaya doktor bisa menembuskan atau unblock pembuluh darah jantung itu.